Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dan kita akan membahas aplikasi teknologi fermentasi di bidang farmasi berkaitan dengan antibiotik dan enzim. Ya, yang pertama dulu kita akan bahas mengenai antibiotik. Jadi yang namanya antibiotik itu merupakan produk metabolisme. Jadi kalau di mikroba, antibiotik itu merupakan produk metabolisme dari mikroba yang dihasilkan pada fase stasioner. Nah, atau antibiotik juga merupakan produk sintetik dengan struktural serupa dengan antibiotik yang terdapat di alam. Nah, kemudian suatu senyawa dapat digolongkan sebagai antibiotik juga jika mengantagoniskan pertumbuhan dan atau kelangsungan hidup satu atau lebih jenis mikroorganisme dan efektif dalam kadar rendah. Jadi yang namanya antibiotik itu dia memang bisa mengantagoniskan atau menghambat pertumbuhan dari mikroba. Mikroba itu entah itu jenisnya bakteri, kemudian jamur, kemudian protozoa. Nah, dan juga antibiotik itu memang harus efektif dalam kadar rendah. Contohnya antibiotik yang dihasilkan pertama kali itu adalah penisilin oleh Penicillium notatum. Penisilin ini ditemukan oleh Alexander Fleming tahun 1929. Jadi memfermentasikan jamur genus Aspergillosae gitu ya. Jadi di sini ada Penicillium notatum dan ternyata Penicillium notatum itu dia menghasilkan suatu senyawa di fase stasioner yang dia bisa membunuh bakteri gram positif. Jadi ternyata di penisilin itu dihasilkan oleh jamur, tapi senyawa penisilin itu dia bisa membunuh bakteri gram positif. Jadi setelah diuji cobakan terhadap bakteri, nah kalau bakteri normal bentuknya strukturnya seperti ini, tapi setelah diberi penisilin, nah dinding sel dari bakteri ini hancur. Nah, dinding sel dari bakteri ini hancur sehingga bakteri itu akan mati. Selanjutnya adalah langkah produksi antibiotik komersial secara fermentasi. Ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menyiapkan kultur murni organisme yang diinginkan untuk digunakan dalam inokulum medium fermentasi. Jadi kita harus nyiapin dulu nih kulturnya mau apa. Misalnya mau penisilin gitu ya, berarti kita harus cari mikrobanya, misalnya Penicillium chrysogenum kah atau Penicillium notatum. Pemilihan mikroba pun itu harus mengacu pada rendemen yang dihasilkan. Diusahakan memilih mikroba itu yang mempunyai rendemen produk yang diinginkan itu yang tinggi. Nah, misalnya ada Penicillium chrysogenum sama ada Penicillium notatum. Ternyata Penicillium notatum itu menghasilkan rendemen antibiotik paling tinggi. Ya sudah, kita pilihnya Penicillium notatum. Kemudian yang kedua adalah fermentasi hingga terbentuk antibiotik tertentu, maksudnya di sini adalah kita harus tahu antibiotik itu nanti akan diproduksi di jam keberapa. Berarti kita harus tahu dulu kurva pertumbuhan dari mikroba tersebut. Jadi biasanya kalau antibiotik itu akan muncul pada fase stasioner. Berarti kita harus telah dulu di jam keberapa nih si mikroba tersebut menghasilkan antibiotik, karena setelah itu baru nanti akan terjadi atau ada proses pemanenan produk. Kemudian yang ketiga adalah isolasi antibiotik dari media kultur. Biasanya untuk isolasi antibiotik dari media kultur ini nanti si antibiotiknya itu akan dipisahkan. Biasanya kalau antibiotiknya itu dikeluarkan di
media, berarti nanti akan harus dipisahkan antara cairan dan juga endapan si mikroba tersebut. Kemudian nanti akan ada proses pemurnian gitu ya. Pemurnian itu nanti akan ada macam-macam, ada kolom adsorpsi, presipitasi kimia ataupun ekstraksi pelarut. Kalau sudah murni dapat nih antibiotik, diapain lagi? Lalu dilakukan penetapan kadar uji potensi. Jadi potensinya ini kadarnya berapa sih yang berpotensi sebagai antibiotik, kemudian uji sterilitas, kemudian uji ada tidaknya pirogen dan kontaminan lainnya. Kalau setelah dapat penetapan dan uji seperti ini, baru nanti dilakukan formulasi. Nanti formulasinya tergantung mau dibentuk dalam sediaan apa gitu ya. Nah, jadi langkah produksi antibiotik sebenarnya secara fermentasi itu adalah 1 sampai 3 sebenarnya. Nah, jadi ini untuk langkahnya. Jadi pertama misalnya kita punya fermentor, diinokulasikanlah itu si mikroba dan juga si media, kemudian diinkubasi dengan durasi waktu tertentu. Kemudian nanti akan ada proses filtrasi. Maksudnya di sini filtrasi ini akan memisahkan antara liquid cairannya yang biasanya isinya adalah antibiotik dan juga padatannya. Padatannya itu nanti bisa diekstraksi kembali. Nah, itu nanti bisa dilakukan, nanti hasil ekstraknya itu bisa nanti dimasukkan ke dalam proses produksi antibiotik. Nah, tapi kalau misalnya sudah dipisahkan gitu ya, mikroba yang sudah tadi dipisahkan itu bisa dikeringkan, kemudian bisa dijadikan makanan bagi hewan. Nah, di sini filtrasinya akan dihasilkan cairan yang isinya antibiotik, nanti akan dilakukan proses purifikasi gitu ya, ada kolom adsorpsi atau presipitasi kimia ataupun ekstraksi pelarut. Nah, nanti lalu dihasilkan antibiotik yang sudah terpurifikasi parsial, baru nanti akan direkristalisasi lagi, baru nanti akan menghasilkan antibiotik. Nah, ini untuk proses pengembangan produksi antibiotik, ini ada pengembangan antibiotik itu di proses hulu. Kalau proses hulu itu biasanya pengembangan produksi antibiotik itu mengarah ke sintesis produk kayak gitu ya. Jadi mengenai eksplorasi mikroba, pengembangan mikroba, dan juga produksi. Jadi untuk eksplorasi hulu dari produksi antibiotik biasanya lebih ke arah eksplorasi mikrobanya. Kita cari misalnya mana sih mikroba yang menghasilkan rendemen antibiotik yang tertinggi gitu ya, bagaimana sih proses produksinya. Berarti kalau proses produksinya berkaitan bagaimana sih media yang sesuai gitu, ataukah ada treatment khusus bagi mikrobanya sehingga menghasilkan antibiotik yang tinggi. Atau downstream processing atau proses hilir ini biasanya lebih ke arah pengembangan proses ekstraksi dan purifikasi ya. Jadi pengembangannya, ngekstraknya yang optimal seperti apa, atau proses purifikasinya seperti apa. Kalau misalnya menggunakan kolom seperti apa, atau misalnya dengan proses kimia itu seperti apa. Berikut ini adalah proses fermentasi penisilin. Jadi kita punya starter culture-nya itu adalah penicillium. Kemudian ada mediumnya itu ada gulanya, corn starch liquor, kemudian laktos, kemudian ada yeast extract. Yeast extract itu penyuplai nitrogen, ada buffer, kemudian ada mineral. Dimasukkan ke dalam fermentor seperti ini, dan tipe fermentasinya itu adalah batch process gitu ya. Nah, setelah dalam durasi waktu tertentu, biasanya dalam 6 hari, itu nanti akan ada proses pemanenan. Proses pemanenan itu nanti akan dilakukan filter gitu ya, rotating filter itu dengan sentrifugasi. Itu nanti akan menghasilkan filtrat
cairan dan juga endapan. Endapannya ini adalah sel funginya gitu ya, sel penicilliumnya. Nah, sel penicillium yang sudah tidak terpakai itu biasanya bisa dijadikan makanan hewan. Nah, cairannya ini itu isinya adalah antibiotik. Nah, tapi antibiotiknya itu masih kasar. Makanya itu harus ada proses purifikasi. Pertama, purifikasinya itu adalah dilarutkan dengan butil asetat. Nah, habis itu nanti proses selanjutnya itu nanti akan ada penambahan ion potasium gitu ya untuk mempresipitasikan atau mengendapkan garam dari penisilin. Nah, habis itu baru nanti akan dicuci, kemudian difilter gitu ya, disaring dan dilakukan pengeringan. Nanti dihasilkan 99,5% penisilin yang murni. Baru dari penisilin yang murni ini baru nanti akan ada proses modifikasi. Modifikasinya entah itu secara kimia ataupun secara enzimatik, nanti untuk mendapatkan antibiotik yang baru. Nah, ini adalah beberapa turunan penisilin. Jadi penisilin itu dihasilkan dari proses fermentasi. Kalau dengan cara enzimatik, penisilin direaksikan dengan penisilin asilase itu akan menghasilkan 6 amino penisilanat atau 6 APA. Nah, dari 6 APA ini bisa dilakukan proses sintesis membentuk turunan penisilin seperti ampicillin, methicillin, propicillin, cloxacillin, oxacillin, phenicillin, dan carbencillin. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah aplikasi fermentasi di bidang farmasi, itu adalah kelompok dari enzim. Nah, jadi enzim dan fermentasi ini jelas enzim itu dapat dihasilkan dari bakteri, hewan, ataupun tumbuhan. Jadi kalau misalnya dari tanaman sama hewan, contohnya itu ada papain ya, papain itu dari pepaya, biasanya daun pepaya ya. Biasanya kalau untuk mengempukan daging itu biasanya daging suka dibalut dengan daun pepaya. Sebenarnya itu adalah proses enzimatik karena di dalam getah pepaya itu ada papain. Ya, kemudian ada lagi bromelin gitu ya. Bromelin juga tergolong protease. Terus ada lagi pankreatin gitu ya. Untuk pankreatin itu dari renin pankreatin dan renin itu dari organ pencernaan hewan. Nah, produksi enzim dari mikroba biasanya dengan teknologi fermentasi, yaitu mikroba dibiarkan dengan cara fermentasi, kemudian produknya diisolasi. Sama sih dengan antibiotik yang tadi, sama-sama fermentasi, tapi waktu inkubasinya saja yang berbeda. Kalau antibiotik tadi fermentasi tapi sampai fase stasioner, kalau enzim itu fermentasinya itu sampai fase logaritmik. Nah, pada awalnya produksi enzim mikrobia melalui proses fermentasi padat yang umumnya cocok bagi produksi enzim dan kapang. Penemuan dan perkembangan teknik fermentasi cair di dalam produksi antibiotik dan senyawa organik lainnya dimanfaatkan oleh industri produksi enzim mikrobial. Jadi awalnya memang fermentasinya padat, tapi sekarang banyak sekali untuk fermentasinya itu menggunakan fermentasi dengan media cair. Nah, ini adalah perkembangan produk enzim. Jadi awal banget tahun 1920-an itu enzimnya udah bisa produksi alpha amilase gitu ya, dari kelompok Aspergillus ya, terutama Aspergillus oryzae. Kemudian dilanjutkan ada pektinase, protease, amiloglukosidase, glukosa oksidase gitu ya. Dan sampai sekarang sudah banyak enzim yang memang dihasilkan dari mikroba gitu ya, tergantung mikroba apa yang kita akan pakai. Nah, produksi enzim dari mikroorganisme ini memang nanti akan dikenal enzim intraseluler dan enzim ekstraseluler. Jadi kalau misalnya akan produksi enzim, kita harus tahu dulu enzimnya ini disimpan di dalam sel atau nanti enzimnya itu akan dikeluarkan dari sel.
Jadi kalau intraseluler enzimnya itu masih ada di dalam sel, tapi kalau enzim ekstraseluler enzimnya itu dikeluarkan ke medianya gitu. Jadi nanti ini akan berkaitan dengan fase apa yang akan kita ambil. Kalau enzim intraseluler yang kita ambil itu adalah si mikrobanya. Jadi nanti mikrobanya sesudah difermentasi misalnya selama 12 jam, mikrobanya diambil, kemudian mikrobanya dipecah selnya dan kita ambil enzimnya. Tapi kalau enzimnya ekstraseluler itu enzimnya akan dikeluarin dari dalam sel, jadi enzimnya itu akan terlarut dalam media. Jadi pada saat proses pemanenan itu nanti yang kita ambil adalah medianya gitu. Kemudian mikroorganisme harus tumbuh baik pada substrat yang tidak mahal karena ini berkaitan dengan cost gitu ya, harganya. Jadi di sini juga harus tahu mikroorganismenya itu dia cocoknya hidupnya pakai substrat yang mana sih, atau medianya yang cocok yang mana gitu ya. Kemudian substratnya itu harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan mudah didapat, dan juga metode untuk mendapatkan enzim harus mudah dan tidak mahal karena ini nanti akan berkaitan dengan biayanya, harga jualnya, dan juga enzim itu juga harus stabil. Nah, produksi enzim dari mikroorganisme ini yaitu dia enzim itu bisa diproduksi bisa di substrat padat maupun substrat cair. Jadi kalau misalnya untuk substrat padat bisa dari sekam, kulit buah, tepung kedelai gitu. Kalau misalnya substrat cair bisa dari molase, limbah dan sebagainya. Jadi tergantung kita akan memproduksi itu dengan substrat apa, mau substrat yang alami ataupun substrat yang sintetis. Kemudian kita harus tahu juga dalam produksi enzim itu butuh mineral spesifik tidak gitu. Kalau misalnya butuh mineral yang spesifik, kita harus tahu mineral apa saja yang dapat ditambahkan ke dalam media untuk memaksimalkan produksi dari enzim. Kemudian biasanya kalau untuk produksi enzim itu akan lebih mudah kalau pakai substrat cair karena ini akan memudahkan dalam proses pemanenannya gitu. Dan keberhasilan produksi enzim itu secara komersial memang tergantung pertama memang dari aktivitas mikroorganisme. Tadi saya bilang harus cari yang mikroorganisme yang mempunyai rendemen produk yang tinggi. Kemudian biaya substrat itu harus dihitung juga, jangan sampai kita pakai substrat yang memang harganya lumayan mahal juga. Kemudian prosedur inkubasi dan pemurniannya gimana? Kalau prosedur inkubasi berarti kita harus tahu, misalnya kita akan mengisolasi atau memproduksi enzim laktase. Kita harus tahu inkubasinya harus berapa lama sih gitu ya. Kemudian pemurnian, tahapannya pemurnian itu apa aja? Nah, jadi proses-proses ini memang mendukung untuk ya keberhasilan produksi enzim secara komersial. Nah, enzim ekstraseluler dapat dimurnikan dari substrat dengan cara pertama sentrifugasi dulu gitu ya. Kemudian dilakukan filtrasi, disaring gitu ya, nanti dapat cairan enzimnya. Kemudian presipitasi, biasanya presipitasi itu dengan garam ya. Biasanya garamnya adalah amonium sulfat. Kemudian dilakukan kromatografi, nanti di sini kromatografi yang dipilih mau apa gitu ya. Kromatografi bermacam-macam ya, ada pertukaran ion, ada yang berdasarkan bobot gitu ya. Nah, itu nanti akan dipilih di sini. Kemudian nanti ada ultrafiltrasi, jadi nanti akan disaring lagi, dan nanti elektroforesis. Jadi kita tahu elektroforesis berarti dilihat bobot molekul si enzimnya itu sesuai atau tidak. Nah, ini adalah cara produksi enzim gitu ya secara industri. Jadi pertama memang harus fermentasi dulu gitu ya. Jadi ini ada proses fermentasi kan, jadi masukin media, masukin mikroba, kemudian diinkubasi, kemudian pada saat waktu tertentu nanti akan dipanen. Selnya itu nanti tergantung ya enzimnya itu apa, intraseluler atau ekstraseluler. Tapi intinya kalau sudah dapat cairan enzim itu adalah enzim kasar. Kemudian nanti akan ada proses purifikasi gitu ya. Purifikasinya
itu misalnya dengan pengendapan dengan garam, kemudian nanti dengan kromatografi, nanti dapatlah hasilnya gitu ya, hasil enzimnya gitu ya, hasil enzim yang sudah murni, nanti baru nanti dilakukan formulasi gitu, atau apakah mau dibuat liquid atau mau dibuat powder. Nah, perbedaan enzim untuk industri dan medis, jadi kalau industri itu diproduksi dalam jumlah banyak. Jadi sekarang kan banyak ya enzim-enzim untuk industri, misalnya kayak deterjen aja, ada deterjen yang sekali kecek lah istilahnya. Sebenarnya deterjen tersebut ditambahin kayak model kelompok karbohidratase, protease, kemudian lipase gitu ya. Memang dia diproduksi dalam jumlah banyak, tapi enzim-enzim itu purifikasinya secara parsial aja. Nah, jadi kalau purifikasinya parsial berarti harganya juga akan lebih murah enzim tersebut kalau enzim untuk industri ya. Kemudian kalau untuk industri fungsinya lebih ke katalis proses industri. Jadi kalau misalnya kita beli misalnya deterjen yang sekali kucek istilahnya gitu ya, itu sebenarnya adalah deterjen itu kan ditambahin enzimnya itu sebagai katalis untuk misalnya untuk lebih cepat membersihkan noda-noda yang mengandung karbohidrat, kemudian lemak ataupun protein itu. Nah, biasanya enzim untuk industri itu sumbernya mikroba dan rekombinan. Kemudian ada lagi enzim untuk medis dan diagnostik. Enzim untuk medis dan diagnostik itu memang diproduksi dalam jumlah sedikit karena purifikasinya sempurna gitu ya. Nah, biasanya enzim untuk medis dan diagnostik ini karena fungsinya diagnostik dan obat-obatan harganya memang lebih mahal. Seperti misalnya ada alat untuk pengukur glukosa darah, itu biasanya ada strip test gitu ya. Itu sebenarnya strip test itu isinya adalah enzim, ada glukosa oksidase dan peroksidase gitu ya. Nah, itu salah satu aplikasi enzim untuk diagnostik. Kemudian untuk enzim untuk medis dan diagnostik itu sumbernya itu bisa dari manusia, hewan, dan juga produk rekombinan. Nah, ini adalah beberapa enzim yang memang digunakan dalam bidang farmasi. Pertama itu adalah laktase. Nama dagangnya lactate gitu ya. Tujuannya itu laktase itu untuk mencerna laktosa. Ini bagi orang-orang yang laktosa intoleran, jadi kalau minum susu diare gitu, perutnya bergas. Nah, orang-orang itu dia tidak mampu mencerna laktosa. Nah, makanya diberikanlah suplemen laktase ini. Kemudian ada lagi enzim streptokinase. Kalau nama dagangnya streptase, dia mengubah plasminogen menjadi plasmin. Biasanya orang-orang yang kena serangan jantung, stroke, trombosis gitu ya, bisa disuntikan streptase gitu. Streptase isinya adalah enzim sebenarnya. Kemudian ada lagi kolagenase. Kolagenase ini digunakan pada kondisi ini luka atau bekas terbakar pada jaringan kulit gitu ya. Nah, karena memang kolagenase ini memang fungsinya lebih ke arah menghancurkan kolagen di daerah nekrotik pada bekas luka. Terus ada lagi beta laktamase, ini biasanya digunakan bagi orang-orang yang alergi antibiotik beta laktam. Nah, di sini fungsinya memang untuk degradasi antibiotik beta laktam. Oke, sekian pemaparan saya mengenai aplikasi fermentasi di bidang farmasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.